pertama, alasan geografis. Lokasi pembelajaran yang sulit dijangkau terbatasnya karena sarana transportasi dan permukiman penduduk yang jaraknya berjauhan serta adanya ragam mata pencarian. Yang kedua, alasan demografis. Mengajar murid dengan jumlah yang kecil atau murid yang tinggal di daerah pemukiman yang jarang penduduknya, maka PKR merupakan pendekatan yang tepat dan praktis. Yang ketiga, kekurangan guru. Meskipun jumlah guru secara keseluruhan bisa dikatakan cukup, namun pada kenyataannya masih ada keluhan kekurangan guru, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang keempat, keterbatasan ruang kelas. Di daerah yang jumlahnya muridnya sangat sedikit tidak memerlukan ruang kelas lebih banyak. Tetapi di daerah lain, meskipun sudah mempunyai ruang kelas yang sesuai dengan jumlah tingkatan kelas, masih belum cukup karena jumlah rombongan belajar lebih besar. Yang kelima, kehadiran guru. Ketidakhadiran guru bukan saja dialami oleh sekolah di daerah terpencil. Di kota besar pun juga mengalaminya. Seperti di Jakarta, musibah banjir dapat menghambat kehadiran guru untuk melaksanakan tugas. 4 hal yang dilakukan guru dalam membuka pembelajaran kelas rangkat. Yang pertama, menarik perhatian murid. Mengajar murid dalam pembelajaran kelas rangkap memerlukan perhatian khusus karena kita akan berhadapan dengan kelompok murid lebih dari satu kelas pada saat bersamaan. Pada awal pembelajaran, sebaiknya semua kelas menjadi satu. Ada beberapa cara menarik perhatian murid. Yang pertama, memperlihatkan benda, alat, gambar yang berhubungan dengan materi. Yang kedua, memberikan salam dan aba-aba perhatian. Yang ketiga, menyebutkan sesuatu, misalnya peluit. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Motivasi yang berasal dari diri murid disebut motivasi intrinsik, misalnya kemauan, kebutuhan, semangat, rasa senang, dan sebagainya. Motivasi yang berasal dari luar diri murid disebut motivasi ekstrinsik, misalnya guru dan apa saja yang dilakukan guru untuk membuat murid mau dan mampu dalam belajar. Adapun cara yang dapat dilakukan sebagai guru pembelajaran kelas rangkap dalam menimbulkan motivasi. Yang pertama, menunjukkan kehangatan dan semangat. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengungkapkan ide yang bertentangan. Dan keempat, memperhatikan minat murid. Yang ketiga, memberikan acuan belajar. Proses belajar pada pendidikan formal antara lain ditandai oleh keterarahan. Keterarahan adalah wujud dari proses belajar yang terpadu dan berterkait pada tujuan belajar. Acuan atau rambu-rambu yang diberikan pada awal pembelajaran dapat memberi jalan bagi terjadinya proses pembelajaran yang berorientasi pada tujuan. Ada beberapa cara dalam perlibatkan acuan, yaitu mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Yang kedua, menyerangkan langkah-langkah yang akan ditempuh. Yang ketiga, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan. Yang keempat, membuat kaitan materi. Membuat kaitan materi pada awal pembelajaran sangat penting karena akan menghubungkan pengalaman lama dengan pengalaman baru. Bila pengalaman lama dengan pengalaman baru dapat dihubungkan dengan baik, maka proses belajar akan berjalan lebih bermakna. Ada beberapa pengelolaan kelas rangkap dengan baik. Kita bisa menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, PK terhadap hal-hal yang mengganggu interaksi belajar-mengajar. Yang kedua, memberikan tugas dengan jelas. Yang ketiga, memberikan teguran dengan bijaksana. Yang keempat, memberikan penguatan. Yang kelima, memperhatikan waktu. Kita tidak boleh membuang waktu terlalu banyak dalam proses pembelajaran. Yang keenam, melakukan pantauan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, menyusun strategi dan materi. Yang kedelapan, melakukan evaluasi mingguan agar ada pembenahan berkesinambungan. Dalam kelas pembelajaran kelas rangkap, pembelajaran dapat dilaksanakan melalui 3 jenis, yaitu klasikal, kelompok, dan individual. Pembelajaran secara klasikal merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran kelas rangkap karena memupuk kebersamaan dalam bekerja. Dalam pembelajaran klasikal dapat berupa antara lain pengajaran percakapan, bercerita, olahraga, kesenian, dan studi lingkungan. Yang kedua, pembelajaran individu. Dapat diartikan bahwa guru dapat memberikan pembelajaran secara individual. Ini tidak berarti bahwa seorang guru harus memberikan pembelajaran individual kepada seluruh murid, tetapi hanya diberikan kepada murid yang membutuhkannya, misalnya murid yang lemah, nakal, terlalu cepat. Yang ketiga, pembelajaran juga dapat diberikan secara kelompok. Kelompok murid yang dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok murid campuran dapat diberikan tugas, pengamatan, percobaan, atau jenis permainan kelompok.
Sedangkan kelompok yang terdiri dari kelompok sosial tidak hanya berbeda dengan kelompok campuran, misalnya dalam melakukan percobaan,